jadi cewek ini pasti kaget banget cuy. Dia lagi sendirian di rumah dan dia lagi asik mainin filter handphone gitu. Dia ganti-ganti jadi wajah anjing, wajah kelinci. Nah, filter tersebut kan menangkap di daerah wajah kita. Tapi tiba-tiba ada yang aneh terjadi cuy. Dari belakang cewek ini cuy ada pintu gelap gitu. Nah, terus tertangkap filter di belakang cewek ini. Dia tuh kaget banget cuy, padahal di rumah tuh dia lagi sendirian. Nah, awalnya dia pikir apakah ada saudara dia yang mau coba nakutin dia. Akhirnya dia coba arahin kameranya ke arah pintu yang gelap tadi. Tiba-tiba filter tadi maju ke arah dekat dia cuy. Sampai dia ditabrak dan jatuh kayak gini. Nah, tapi dia masih berusaha untuk nyari di mana makhluk tadi. Pas dia pakai kamera depan cuy, bener aja. Makhluk tadi udah ada di samping dia. Ngeri banget gak sih? Ngeri banget parah. Anak ini berubah jadi biru gara-gara makan permen karet. Yang awalnya dia diajak keliling pabrik permen gitu cuy. Nah, kemudian ada permen karet edisi terbaru. Tanpa disuruh, anak ini tuh langsung nyomot dan langsung makan aja. Tiba-tiba pas dia kunyah, dia merasa ada yang aneh mengalir di tenggorokan dia. Nah, kemudian hidungnya tuh berubah jadi ungu kebiruan gitu. Sampai akhirnya menjalar ke seluruh tubuhnya cuy. Nah, ternyata efek dari permen karet tersebut, dia berubah menjadi warna biru. Serta tubuhnya itu juga mulai membesar gitu cuy. Coba kalian perhatiin, tubuhnya itu bakalan jadi kayak raksasa dan bulat kayak bola gitu cuy. Ya, walaupun ini hanyalah film cuy, tapi ini tuh memberikan pelajaran kepada kita supaya lebih sopan santun, jangan asal comot aja. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam makanan tersebut. Ini bisa operasi plastik dengan tangannya sendiri. Tapi akhirnya benar-benar nggak nyangka banget cuy. Waktu dia lagi sendirian di kamar pas mau siap-siap pergi, dia tiba-tiba bingung pas dia pencet mukanya. Wajahnya itu kayak ngebentuk sendiri. Dia jadi benar-benar shock banget, terus dia tekan mukanya. Tapi malah wajahnya menimbulkan bekas kayak gini. Terus dia coba ilangin lagi bekas-bekas yang ada di wajahnya tadi. Nah, tapi dia kemudian mencoba untuk narik-narik wajahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus dia tarik hidungnya sampai kayak gini cuy. Nah, tapi karena aneh dia coba untuk balikin lagi hidungnya seperti semula. Terus dia lihat di majalah ada model yang cantik banget. Dan dia pun berniat untuk merubah wajahnya mirip dengan model tersebut. Dia tarik keningnya kayak gini, dagunya kayak gini, pipinya diangkat, bibirnya juga dibikin seksi kayak gini. Gak hanya wajahnya, tapi dia juga mengubah seluruh bodinya cuy. Kita lanjut ke part 2 ya cuy. Cewek yang bisa mengoperasi wajahnya sendiri part 2. Setelah dia mengubah wajahnya mirip model yang ada di majalah. Dia jadi seksi, hidungnya jadi mancung, badannya juga jadi langsing, dan bodinya tuh jadi aduhai banget. Nah, awalnya tuh dia seneng banget cuy. Nah, dan tiba-tiba pacarnya datang. Tapi setelah dia udah siap, dia tuh jadi merasa tertekan dengan penampilannya yang sekarang. Dia merasa hidupnya terlalu berlebihan gitu cuy. Sampai akhirnya dia menatap wajahnya di cermin sambil memandangi foto-fotonya waktu masih natural. Terus dia merasa lebih nyaman dengan penampilannya yang natural. Sampai akhirnya dia membukakan pintu untuk pacarnya. Dan ternyata dia memilih untuk kembali ke dirinya yang natural. Tapi pacarnya juga mencintai dia apa adanya. Anak ini ketemu boneka yang mirip banget sama dia. Dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Awalnya dia main sendirian di tempat sepi. Nah, tiba-tiba dia nulis namanya tuh cuy di dinding karena banyak banget nama orang lain. Di depan dinding itu ada sebuah kaca dan tiba-tiba dia lihat. Dalam kaca itu ada sebuah boneka yang berdiri mirip persis sama dia. Dari pakaiannya, gaya rambut, wajahnya. Dan tiba-tiba boneka itu hilang cuy. Dia bener-bener panik banget karena dia penasaran pengen pegang boneka itu. Dia coba ngintip dari kaca, nggak ada satupun orang di dalam cuy. Pas dia lihat ternyata boneka itu tuh udah pindah. Boneka itu pindah ke tengah-tengah ruangan. Dan dia pun makin penasaran, dia pengen banget nyoba masuk ke ruangan itu cuy. Tapi ternyata pintunya terkunci dan dia tuh kesel banget. Akhirnya dia nggak jadi mencoba masuk dan dia mau pergi dari tempat itu. Nah, tapi cuy, pas dia udah mau pergi, tiba-tiba pintu itu kebuka sendiri nih. Dia jadi seneng banget karena dia udah penasaran dari tadi. Dan dia pun langsung masuk ke ruangan tadi. Pas dia buka cuy, dia benar-benar kaget banget. Ternyata di dalam ruangan itu semuanya boneka. Dia pun langsung kagum banget dan dia nggak sabar pengen nyentuh boneka yang mirip sama dia. Kita lanjut part 2. Pas dia masuk ke ruangan itu ternyata penuh boneka cuy. Dan dia udah nggak sabar lagi menyentuh boneka yang mirip banget sama dia. Waktu dia berlari ke arah boneka itu cuy, tiba-tiba dia tuh nggak sengaja banget keinjak satu boneka yang main sepeda gitu cuy. Nah, terus dia diriin tuh sepedanya. Akhirnya boneka itu jalan sendiri dan nabrak pintu gitu cuy. Boneka itu kayak berusaha mau keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba anak itu benar-benar panik banget karena boneka yang mirip sama dia itu udah hilang dari atas meja cuy. Dan ternyata boneka itu udah pindah ke atas lemari. Dan dia itu nggak ngerasa bahwa dari tadi boneka lain itu natap dia. Kata boneka lain itu bisa bergerak cuy. Nah, tapi anak ini tetap berusaha untuk nyentuh boneka itu. Dan pas udah kesentuh cuy, tiba-tiba sesuatu hal yang benar-benar aneh banget terjadi.
Dan dia pun jadi masuk ke dalam boneka tersebut. Akhirnya anak itu sama sekali nggak bisa gerak lagi. Dia udah berubah menjadi boneka. Dan ternyata semua boneka yang ada di ruangan itu bukan boneka biasa, melainkan korban-korban sebelumnya. Dan setelah itu akan ada korban-korban baru lagi. Nenek dan cucu ini terjebak di ruang angkasa dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Setiap hari mereka merencanakan untuk membuat roket dan mengumpulkan semua barang-barangnya cuy. Bahkan anak ini diikat di tali kayak gini dan kemudian dia keliling mencari barang-barang yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari tempat itu cuy. Nah, lama-kelamaan roket mereka tuh udah mulai terbentuk. Tapi tinggal satu lagi alat yang paling penting banget yang jadi tempat duduk mereka berdua nantinya. Tiap harinya neneknya selalu membawakan bekal buat mereka makan cuy. Sampai suatu hari anak ini tuh menemukan sebuah pesawat kecil, tapi sayangnya cuma punya satu tempat duduk aja. Anak itu kesel banget karena mereka tuh nggak bisa pergi. Akhirnya neneknya memberikan ide untuk mengikat neneknya di bawah dan membiarkan cucunya itu berangkat duluan. Dan cucunya ini yakin banget sama apa yang dikatakan neneknya cuy. Akhirnya cucunya pun berangkat duluan. Awalnya mereka berdua benar-benar panik, tapi akhirnya anak itu berhasil mencapai cahaya matahari dan mencapai bumi cuy. Nah, tapi sayangnya setelah anak tersebut mendarat cuy, ketika dia tarik, neneknya tuh hanya membawakan dia bekal dan neneknya nggak selamat. Anak ini nggak pernah dipedulikan sama ayahnya dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Waktu dia ketakutan dan dia ngejar ayahnya cuy, pinggir jurang kayak gini tiba-tiba dia kepleset. Pas ayahnya dengar suara dia cuy, ayahnya nyoba buat nolong dia tapi tiba-tiba anaknya malah jatuh. Tapi ternyata anak itu jatuh ke sebuah sungai yang benar-benar deras banget. Sampai akhirnya dia itu hanyut jauh banget cuy. Akhirnya dia bisa menepi di sebuah lahan yang benar-benar luas, nggak ada penghuni sama sekali. Dia pun mencoba mencari pertolongan tapi nggak ada cuy. Waktu dia nyender di sebuah batu, tiba-tiba batu itu berubah menjadi monster yang gede banget. Dia benar-benar ketakutan banget cuy. Monster itu pun menangkap dia cuy. Tapi karena anak ini pintar, dia bisa meloloskan diri. Dan dia lepasin tasnya. Jadi monster itu cuma megang tasnya doang cuy. Tapi sayangnya semua isi tasnya itu adalah makanan dan bekal yang dia miliki. Monster ini juga badannya tuh keras banget kayak batu. Jadi anak ini bingung banget gimana caranya mau nyelamatin diri. Dan semua makanannya itu diambil sama monster ini cuy. Dia awalnya kesel banget, tapi malah dia ditangkap lagi nih sama monsternya. Kita lanjut part 2 ya cuy. Waktu anak ini sandaran di sebuah batu cuy, ternyata batu itu monster yang akhirnya ngejar dia. Semua makanannya tuh diambil cuy. Tapi ternyata monster itu tuh baik banget. Dia malah ngejagain anak ini cuy. Akhirnya mereka berdua pun berusaha untuk bertahan hidup terus. Kadang mereka minum air hujan kayak gini nih. Anak ini juga cari buah-buahan untuk bertahan. Tapi monster ini malah makan batu cuy. Tiap malam monster ini selalu memeluk anak ini sambil tidur. Sampai suatu hari mereka itu menemukan sebuah benda yang ajaib banget, yang nggak sengaja anak itu jatuhin dan pecah. Tapi ternyata monster itu bisa mengembalikan lagi benda itu cuy. Tiba-tiba ayah dari anak ini tuh datang. Lagi dia ngedorongin anaknya sendiri cuy, pengen nyerang monster ini. Monster ini marah banget pas ayahnya ngelepasin panahnya. Malah anaknya yang menghadang cuy. Monster ini benar-benar khawatir banget dan dia yang membantu anak itu. Semua energinya dia keluarin sampai dia tuh berubah jadi batu cuy. Dan karena kekuatan dari monster itu, anak itu pun bisa sembuh dan bangun lagi. Tapi monster itu udah nggak bisa kembali lagi cuy. Anak itu benar-benar sedih banget dan setiap hari dia mendoakan monster sahabatnya itu.